Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, karena pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga bisa bertatap muka pada kesempatan hari ini. Salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Nur Hadi Kusuma SPDI MM selaku dosen pengampu materi perkuliahan metodologi penelitian, serta rekan-rekanku mahasiswa-mahasiswi setit yang selalu bersemangat di dalam proses pembelajaran. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Urfi Rahmadi. Saya mahasiswa setit kampus Purwodadi semester 6 tahun angkatan 2019. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Peranan Kepala Sekolah di dalam Proses Peningkatan Profesionalisme Guru. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting apa saja yang ada di dalam proposal saya. Yang pertama yaitu adalah bab 1 pendahuluan. Pendahuluan di sini berisi latar belakang permasalahan, kenapa saya mengambil judul tersebut. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas tentang batasan-batasan masalah agar proposal saya tidak sangat jauh. Yang selanjutnya kita akan membahas metodologi penelitian, cara yang saya ambil di dalam pengambilan informasi. Yang selanjutnya adalah hasil pembahasan. Yang kita bahas ini akan menghasilkan apa, harapannya seperti itu. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Pendidikan merupakan dasar pembangunan suatu bangsa. Di dalam realitas dunia pendidikan saat ini begitu memprihatinkan. Banyak permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan. Salah satunya mengenai kualitas pendidikan itu sendiri. Di negara kita memiliki jumlah penduduk yang tinggi, namun pertumbuhan penduduk yang tinggi itu tidak sesuai dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sangat disayangkan. Alangkah baiknya pertumbuhan jumlah populasi penduduk ini disesuaikan dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan, sehingga apa yang dicita-citakan dan menjadi tujuan nasional pendidikan Indonesia tercapai, yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Menghadapi dinamika kehidupan dan perkembangan masyarakat yang sangat cepat ini, pemerintah sebagai pihak yang paling berwenang telah melakukan berbagai macam cara dan usaha untuk mengatasi permasalahan pendidikan ini. Salah satunya adalah dengan peningkatan kualitas dan profesionalisme guru. Salah satunya adalah dengan sertifikasi guru dan dosen. Meskipun pada realitasnya program sertifikasi ini masih mendapatkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Keadaan pendidikan sebagaimana telah tersebutkan di atas merupakan sebuah tantangan bagi lembaga pendidikan untuk dapat melaksanakan suatu sistem pembelajaran atau hasil belajar yang telah ditetapkan menjadi relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Demikian juga dengan salah satu sekolah dasar sebagai salah satu lembaga pendidikan yang diharapkan dapat menunjukkan keberhasilan di dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, setiap komponen atau pelaksanaan pendidikan, terutama guru, dituntut untuk dapat menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Demikian pula dengan guru-guru SD juga dituntut untuk dapat menjalankan tugas profesinya dengan baik. Artinya, guru diharapkan mampu bersikap profesionalisme di dalam profesinya
yaitu dengan mempunyai kompetensi keguruan sebagai syarat profesionalismenya. Faktanya masih terlihat di banyak sekali sekolah-sekolah dasar ataupun sekolah menengah atas, banyak guru-guru yang masih belum menunjukkan profesionalismenya. Ini terlihat dari beberapa hal. Yang pertama, guru masih kurang disiplin di dalam proses pembelajaran. Terbukti bahwa ketika adanya proses belajar mengajar, tetapi guru belum hadir tepat pada waktu. Yang kedua, masih adanya pemikiran bahwa pembuatan rencana pembelajaran bagi guru hanya kelengkapan semata. Yang ketiga, masih kurang memahami bagaimana metode yang harus ditetapkan di dalam pembelajaran. Di dalam proposal skripsi ini, saya ingin melihat profesionalisme disiplin guru di dalam mengajar dan juga metode apa yang digunakan. Berdasarkan latar belakang hasil prasurvei, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yang berjudul Peranan Kepala Sekolah di dalam Peningkatan Profesionalisme Guru. Selanjutnya, batasan masalah. Mengingat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terdapat pada identifikasi masalah, maka penulis membatasi masalah yang akan penulis teliti, yaitu pada aspek ketegasan kepala sekolah yang perlu ditingkatkan lagi guna memberikan bimbingan-bimbingan, kemudian motivasi-motivasi kepada para guru-guru agar meningkatkan kedisiplinannya ketika memasuki kelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Maksudnya, di dalam peneliti menulis menggunakan metode yang mengkaji terhadap suatu objek pemikiran untuk dianalisis yang disebut metode deskriptif. Data dan sumber data. Adapun jenis data yang akan penulis himpun di dalam penelitian ini terdapat dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah tempat atau gudang penyimpanan yang orisinil dari data-data sejarah. Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti ataupun aksi utama, saksi utama dari kejadian yang lalu. Artinya, di sini data primer merupakan data yang diambil dari sumber aslinya tanpa melalui perantara sehingga masih bersifat orisinil, yang termasuk data primer adalah profil lembaga, kemudian perangkat pembelajaran guru, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa atau catatan yang jauh dari sumber orisinil. Maksudnya di sini data sekunder merupakan data yang diperoleh dari orang lain di dalam bentuk jadi atau hanya sebagai penunjang penelitian. Kemudian, prosedur pengumpulan data. Di dalam menunjang metode yang penulis gunakan, maka di dalam pengumpulan datanya menggunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, satu, metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang berbentuk tulisan dengan cara menyelidiki benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat untuk memperoleh data tertulis. Jadi, metode dokumentasi adalah tulisan maupun benda-benda tertulis yang dicatat dan diteliti sebagai bahan penelitian. Yang kedua, metode observasi. Metode observasi adalah studi yang mengajar sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan pengamatan dan pencatatan. Yang selanjutnya, hasil penelitian. Di dalam penelitian ini diharapkan mempunyai hasil yang bersifat teoritis maupun praktis.
Hasil penelitian ini diantara lain hasil teoritis. Di dalam penelitian ini berusaha memberikan kontribusi sebagai informasi dan menambah wawasan di dalam khasanah keilmuan tentang bagaimana peran kepala sekolah di dalam meningkatkan profesionalisme guru. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya adalah manfaat praktis. Manfaat praktis yang penulis paparkan di sini adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk guru. Untuk guru di sini manfaat yang didapat adalah setelah penelitian ini dilaksanakan sebagai upaya guru di dalam menyelesaikan problematika kekurangan disiplin guru pada proses pembelajaran dan dapat mengantisipasi berbagai perilaku yang kurang baik pada proses pembelajaran di masa mendatang. Jadi setelah adanya makalah ini makin timbul semangat, makin timbul kepercayaan diri terhadap guru, sehingga ya hal-hal yang sudah saya paparkan tadi tidak terjadi lagi. Yang selanjutnya untuk siswa. Manfaat yang dapat dirasakan oleh siswa setelah penelitian ini dilaksanakan adalah membantu siswa agar di dalam proses belajar mengajar siswa menjadi lebih efektif dan pastinya akan meningkatkan prestasi terhadap siswa. Yang selanjutnya untuk sekolah. Manfaat yang dapat dirasakan oleh sekolah setelah penelitian ini yaitu didapatkannya masukan-masukan bagi sekolah untuk memperbaiki prosesi pembelajaran menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan mutu dari sekolah dengan adanya peluang untuk menambah jumlah peserta didik baru. Yang selanjutnya hasil pembahasan yaitu untuk peneliti. Manfaat yang dapat dirasakan oleh peneliti setelah penelitian ini dilaksanakan adalah akan menambah pengetahuan, kemudian menambah wawasan yang luas sebagai bekal kelak ketika akan mendidik nanti. Yang selanjutnya kita memasuki bab akhir yaitu bab kesimpulan. Dari pembahasan yang sudah saya urai-uraikan di atas tadi, bahwasannya ketika profesionalisme itu guru ditingkatkan, maka sangat banyak sekali manfaat-manfaatnya. Yang pertama, peranan kepala sekolah itu sangat penting sekali di dalam meningkatkan profesionalisme gurunya. Yang selanjutnya, ketika guru-guru sudah profesional, maka meningkatkan semangat belajar siswa. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah setelah guru-gurunya itu profesional, maka prestasi sekolah yang akan didapat semakin banyak dan semakin maju sekolahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf. Mohon izin undur diri. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.